Engkau ajaib Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami menghormati Engkau, kami mengagungkan Engkau. Engkau Raja kami, Engkau berkuasa di bumi dan di sorga. Engkau Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaan-Mu atas gereja-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, pujian kami telah naik di hadirat-Mu. Saat ini kami mau duduk diam untuk merenungkan, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami tahu firman-Mu iya dan amin, dan firman-Mu adalah Engkau sendiri. Mari berbicaralah kepada kami, minta pengurapan hikmat pengetahuan dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Layakkan hamba-Mu menjadi alat-Mu, pakai bibir mulut lidah hamba-Mu Tuhan, biar apa yang hamba sampaikan itu yang keluar dari hati Tuhan, sehingga kami semua yang mendengar, makan yang menyampaikan, kami semua diberkati. Yang hadir, yang mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube, di rumah, dimanapun Tuhan, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan yang mau coba-coba mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami sehati kami tolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kuasa darah Yesus berkuasa di tempat ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema setiap ajakan Tuhan pasti ada tujuan. Setiap ajakan pasti ada tujuan. Ya, puji Tuhan. Kita akan buka di dalam Markus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Dengan tema angin ribut diredakan. Kita baca secara bergantian. Markus pasal yang keempat ayat 35, nanti saya membaca ayat 36 Bapak Ibu, ayat yang ke-41 bersama-sama kita baca. Angin ribut diredakan, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 41 bersama-sama, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini temanya setiap ajakan pasti ada tujuan. Ajakan Tuhan ada tujuan. Nah, kita sudah membaca di dalam Markus pasal yang keempat ini. Kalau kita renungkan dari ayat yang ke-35, di mana Tuhan Yesus di situ mengajak murid-muridnya. Pada hari itu dikatakan waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, dikatakan marilah kita bertolak ke seberang. Jadi ada satu ajakan Tuhan sedang mengajak orang-orang yang ada di tempat itu, murid-muridnya, untuk dikatakan mengajak ke seberang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
dalam bacaan ini kita lihat bahwa setelah mereka dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu, mereka naik ke perahu, dikatakan ada badai taufan. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu bahwa akan terjadi badai taufan? Ya, kita lihat di situ. Apakah Tuhan tidak tahu? Saya percaya bahwa Tuhan tahu bahwa akan ada persoalan pada saat mereka menyeberang itu. Tuhan tahu bahwa akan ada tantangan, akan ada badai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi di situ dikatakan bahwa Tuhan tetap mengajak mereka. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi Tuhan mengajak mereka dan mereka tetap berjalan. Ya, sekalipun Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan itu. Nah, kita tahu bahwa dalam perjalanan iman, saudara, ada begitu juga banyak hal yang terjadi, ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan yang harus dihadapi oleh gereja Tuhan. Tapi apakah kita akan berhenti pada saat ada tantangan? Saudara, Tuhan tahu, jadi diizinkan kita tetap berjalan, apa ada maksud dan rencana Tuhan. Tuhan rindu untuk membawa murid-muridnya itu naik pada dimensi yang lebih tinggi lagi. Jadi Tuhan tahu bahwa pada saat dia mengajak murid-muridnya ke seberang, itu ada tantangan, akan ada badai. Tapi di situ Tuhan dengan serius mengajak mereka dan mereka mengikuti ajakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di situ bahwa sekalipun Tuhan tahu akan ada persoalan, tapi Tuhan tetap mengajak untuk mereka berjalan. Di sini kita akan renungkan bahwa pada saat dalam perjalanan ada persoalan tadi, bahkan apa yang terjadi, Tuhan itu tidur. Ya, tapi kita akan belajar bahwa ternyata dengan apa yang terjadi, ada tantangan persoalan tadi, Tuhan sedang mengajar murid-muridnya, ada sesuatu yang mau dijelaskan kepada murid-muridnya, sedang membawa murid-muridnya untuk naik lebih tinggi, masuk dalam dimensi yang lebih tinggi. Ya, yang pada saat itu murid-muridnya belum tahu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam Lukas pasal yang kelima, tolong buka Lukas pasal yang kelima ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ya, Lukas pasal yang kelima ayat 4 sampai ayat yang keenam. Nah, kita lihat di sini juga ada satu contoh di mana Tuhan itu sedang menguji murid-muridnya. Ya, Lukas pasal yang kelima ayat yang keempat. Ya, kita lihat, mari kita baca ini Lukas yang kelima ayat yang keempat, kita baca bersama-sama 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, terus ayat yang ke-6, 2, 3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini. Ini juga satu contoh di mana Tuhan itu lagi melatih, lagi membawa murid-muridnya itu ke dimensi yang lebih tinggi, dia supaya mereka mengerti siapa itu Tuhan Yesus, mereka lebih mengenal lagi siapa Tuhan. Nah, dalam cerita ini dikatakan bahwa Simon itu dia katakan dia sudah mencari ikan sepanjang malam, tapi mereka nggak dapatkan apa-apa. Tapi pada saat kalau kita baca di pasal 5 dalam Lukas ini, dari ayat yang pertama dikatakan itu Yesus setelah mengajar mereka, dia naik ke dalam perahu, terus Yesus berkata kepada Simon, dikatakan bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara kasih dalam Tuhan, Simon itu bukan nelayan yang baru, dia seorang ahli, katakan dia memang pekerjaannya adalah nelayan. Tapi apa yang dia lakukan, dikatakan dia sepanjang malam mencari ikan, tapi ternyata dia nggak mendapatkannya. Tapi yang luar biasa di sini
adalah pada saat dikatakan Yesus berkata, tebarkan jalamu, mari kita bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu. Tapi dikatakan Simon, karena engkau yang menyuruh, maka kami taat melakukannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia melakukan sekalipun secara keahlian dia telah melakukan, mengerahkan segala kekuatannya sebelum dia bersama dengan Yesus. Berarti dia habis nelayan, dia habis mencari ikan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi di sini Tuhan sedang mengajar dia bahwa kalau Tuhan yang mengatakan, Tuhan bisa melakukannya. Jadi Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda kepada dia. Pada saat dia sudah mengkerahkan segala tenaganya, ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi pada saat dia taat dengan perkataan Tuhan, dia di situ melihat mujizat Tuhan. Dia lihat mujizat Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-11 di situ. Dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, kalau kita perhatikan dalam cerita ini dikatakan begini, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur. Jadi dia melihat bahwa dengan usaha dia nggak bisa dapatkan sesuatu, tidak mendapatkan ikan. Tapi setelah dia taat dengan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia dapat ikan dan dikatakan ikannya begitu banyak. Ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata. Jadi dia lihat mujizat. Dia dikatakan jalannya mulai koyak. Saking banyaknya ikan. Dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, dikatakan begini, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dia menyadari siapa dirinya. Dia merasa saya nggak layak. Dia merasa bahwa ternyata bahwa kalau bahasanya dia menyadari hidupnya seperti apa. Mungkin selama ini dia kurang percaya dengan kuasa Tuhan. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kuasanya kepada Petrus. Tapi di ayat yang ke-9 dikatakan, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan mereka terkagum-kagum, mereka terheran-heran dengan apa yang mereka tangkap. Dikatakan demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, saudara perhatikan apa yang dikatakan Yesus kepada Simon. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, sebelum Yesus berkata kepada Petrus bahwa engkau akan menjadi penjala manusia, tapi Tuhan tunjukkan dulu satu kuasa, satu mujizat yang begitu luar biasa. Kalau dengan kekuatan Petrus sendiri secara manusia dengan keahliannya, dia cari ikan, dia nggak dapat apa-apa. Tapi dengan perkataan Tuhan, Tuhan hanya berkata, tebarkan jalan. Dan saat itu Petrus taat, Simon taat. Dan apa yang terjadi? Ikan begitu banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau menunjukkan. Karena setelah itu Tuhan berkata, mulai saat ini, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan saudara perhatikan di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan begini, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan lalu mengikut Yesus. Saudara bisa membayangkan, tadinya cari ikan semalaman gak dapat apa-apa. Tapi setelah Yesus berkata, tebarkan jalamu, sampai perahu-perahu teman-temannya penuh dengan ikan. Dan apa yang terjadi? Setelah Yesus berkata, engkau akan menjadi penjala manusia, dia tinggalkan semuanya. Petrus tinggalin semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Tuhan sedang mengajar satu dimensi yang lain. Tuhan sedang memperlihatkan kepada Petrus, kau dengar Petrus, kalau engkau mengikut aku, engkau menjadi penjala manusia, engkau tidak perlu takut. Tuhan sudah menunjukkan terlebih dahulu kuasanya yang begitu dahsyat. Dengan perkataan Tuhan, semuanya bisa terjadi. Ada sesuatu yang berbeda Tuhan mau tunjukkan kepada Petrus.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, Tuhan mau tunjukkan, kalau kita taat dengan perkataan Tuhan, saudara, Tuhan bisa melakukan apapun. Tuhan bisa melakukan apapun. Karena Tuhan berfirman, Tuhan berkata, tabarkan jala. Dan pada saat itu, ikan begitu banyak didapatkan. Sebelum Petrus menjadi penjala manusia, Tuhan sudah tunjukkan kuasanya. Dengan dia berkata, cuman satu kata, satu kalimat, Tuhan melakukan. Mujizat itu masih ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menunjukkan kuasanya. Supaya saudara dan saya, kita nggak perlu ragu dengan kuasa Tuhan. Kita kalau mengandalkan kekuatan kita, kalau kita mengandalkan manusia, kita nggak dapat apa-apa. Bahkan seringkali kita kecewa. Menghadapi tantangan pergumulan sekarang, situasi yang ada. Kadangkala kita takut, kita gentar, kita khawatir menghadapi banyak hal. Tapi kita harus tetap ingat akan firman Tuhan. Pada saat kita ingat firman Tuhan, janji Tuhan, karena Tuhan mampu melakukan segala perkara. Dengan dia berkata, dia mampu menggenapi setiap firman-Nya. Kita kembali di dalam Markus tadi, pasal yang keempat. Apa yang terjadi di situ di ayat yang kita lihat di ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36 dikatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan di sini di ayat yang ke-36 ini di dalam Markus tadi, dikatakan mereka meninggalkan orang banyak. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak. Kenapa harus ditinggalkan orang banyak itu? Kenapa harus ditinggalkan orang banyak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja pada saat ini seringkali kita bukan mengagumi Tuhan, tetapi mengagumi manusia. Bisa banyak yang mengagumi hamba-hamba Tuhan, yang merasa bahwa oh dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, sampai orang mengagumi apa yang kata-katanya, gayanya dan macam-macam. Anak-anak muda seringkali mengagumi manusianya. Tapi Tuhan mau mengajar, berkatakan bahwa justru saat orang banyak sedang mengagumi dia, saat orang banyak sedang melihat, ini Yesus ini luar biasa, ini ada mujizat dan lain sebagainya, tapi justru Yesus meninggalkan mereka. Mari kita belajar bahwa dalam kehidupan kita, mari yang kita kagumi hanya Tuhan. Amin. Kagumi Tuhan. Jangan kita kagum kepada manusia. Kita boleh mencontoh teladan yang baik, tapi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan pasti tahu bahwa belum tentu orang yang banyak yang berkumpul pada saat itu adalah orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Bisa saja orang-orang yang berkumpul saat itu benar cuman pengen melihat apa sih yang Yesus bisa lakukan, mujizat apa nanti yang Yesus mau buat lagi, atau mereka juga menantikan, oh nanti kalau kita lapar nanti kita akan dikasih makan, karena mujizat demi mujizat Tuhan lakukan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastilah Yesus mengenal mereka satu persatu, sehingga Yesus lebih baik mengambil satu langkah bahwa Yesus harus meninggalkan mereka. Orang banyak, terkadang dalam banyaknya orang banyak juga kemauannya. Banyak orang, banyak juga keinginannya yang belum tentu keinginan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sudah tahu hatinya daripada orang-orang yang berkumpul pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jiwa kita harus tetap haus kepada Tuhan. Harus terarah kepada Tuhan, bukan apa yang Tuhan lakukan. Hati kita harus mencari Tuhan. Pada saat engkau mencari Tuhan, engkau mendapatkan Tuhan, engkau akan mendapatkan segalanya. Tapi kalau kita yang kita cari
mujizat Tuhan. Saya kalau ikut Tuhan saya harus mengalami mujizat. Saudara, seringkali malah mujizat tidak terjadi. Tapi pada saat kita mencari Tuhan, kita mendapatkan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Mujizat demi mujizat justru Tuhan lakukan. Dalam Yohanes 6 kita lihat di situ bahwa Tuhan bisa memberi makan dari 5 roti dan 2 ikan. Berapa ribu mereka bisa makan? Ada yang 4.000, ada yang 5.000. Dikatakan belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, sering kasih dalam Tuhan, disinilah kita akan melihat bahwa apakah orang-orang yang berkumpul ini, mereka hanya sekedar untuk mencari mujizat Tuhan, apa yang bisa Tuhan lakukan, apakah mereka benar-benar mencari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan katakan, mari kita bertolak ke seberang. Ditinggalkan orang banyak itu. Kita lihat di ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37 dari Markus pasal yang keempat, mari kita baca. Ayat yang ke-37 dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Tadi saya sudah sampaikan, apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa akan terjadi taufan? Saya percaya Tuhan pasti sudah tahu. Tapi kita lihat di sini bahwa Yesus tadi ingin mengajar sesuatu kepada mereka. Bahwa setiap peristiwa yang terjadi sebenarnya Yesus ada di situ. Setiap peristiwa, setiap persoalan, setiap masalah, setiap tantangan yang terjadi, saudara, Tuhan melihat, Tuhan tahu. Tapi rencana dan kehendak Tuhan harus tetap terjadi sekalipun ada tantangan dan persoalan. Bangsa kita sedang diuji dengan adanya COVID-19. Gereja Tuhan sedang diuji dengan adanya hal ini. Anak-anak Tuhan sedang diuji. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu? Saya percaya Tuhan tahu. Saya percaya Tuhan tahu. Tapi Tuhan punya rencana di balik masalah ini. Tuhan punya rencana bagi bangsa kita. Tuhan punya rencana bagi gereja Tuhan. Tuhan punya rencana bagi kehidupan saudara dan saya. Apakah dengan adanya hal ini kita akan menjadi orang-orang yang takut dan gentar? Apakah dengan adanya hal ini kita menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti di dalamnya ada maksud dan rencana Tuhan. Destiny Tuhan harus tetap terjadi atas bangsa kita, atas gereja Tuhan, atas kehidupan saudara dan saya. Destiny Tuhan, rencana Tuhan harus tetap terjadi. Pertanyaannya kemudian kita bertanya, kalau Tuhan tahu, kalau Tuhan berdaulat, kenapa hal ini harus diizinkan terjadi? Kalau kita berkata Tuhan tahu, Tuhan berdaulat, dan semua diizinkan oleh Tuhan, pasti ada alasan Tuhan, pasti ada maksud Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti maksud dan rencana Tuhan supaya gereja Tuhan, supaya umat Tuhan, mereka boleh melihat kuasa Tuhan, mereka boleh melihat penyataan Tuhan, mereka boleh melihat karya Tuhan. Karena Tuhan berkuasa atas alam, atas dunia ini, dan atas apapun, bahkan atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan berkuasa. Dia mampu melakukan segala perkara. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Sudah yang kekasih di dalam Tuhan. Kita lihat di situ. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Sudah kasih dalam Tuhan, ini cerita saudara tentang Yusuf, di mana dia dijual, dia dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf, dia tidak patah arang, dia tidak patah semangat, tapi dia melihat apa yang terjadi. Ternyata dengan apa yang terjadi, Tuhan justru memberkati dia, dan dia dijual. Dan apa yang terjadi pada saat bangsanya sedang kelaparan, saudara, dia bisa memberi makan saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya. Dia berkata, memang kamu mereka yang jahat buat aku, tetapi Tuhan mereka yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin iblis dia sedang mereka-reka bagaimana supaya gereja Tuhan tidak ibadah, bagaimana supaya anak-anak Tuhan mereka jauh dari persekutuan atau satu dan lain hal. Dia bisa merekakan hal itu, tetapi kita harus tetap yakin bahwa rencana Tuhan pasti terjadi, dan rencana Tuhan pasti yang terindah dalam kehidupan kita. Amin. Rencana Tuhan pasti yang terindah buat bangsa kita Indonesia. Rencana Tuhan pasti yang terindah buat kota kita Balikpapan. Rencana Tuhan pasti yang terindah buat gereja Tuhan. Amin. Kita tidak perlu gentar. Kita punya Tuhan yang hidup. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Amin. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Rasul Paulus berkata, kalau aku hidup, biar hidup untuk Kristus. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, mari lakukan sebaik-baiknya. Pergunakan waktu sebaik-baiknya buat Tuhan. Apa yang bisa kau lakukan, mari kau lakukan buat Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38 dari Markus pasal yang keempat. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Mari bersama-sama katakan apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sedang kasih di dalam Tuhan, Yesus dikatakan tidur di buritan dengan tilam. Saudara bisa membayangkan Yesus yang mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Yesus yang mengajak mereka bersama-sama mereka naik perahu. Tapi Yesus dibiarkan. Murid-muridnya sibuk dengan urusan cari ikan. Dia tidak mengajak bicara Tuhan sampai Yesus bisa tidur nyenyak. Saudara, seringkali dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita menganggap semuanya berjalan baik-baik saja. Semuanya berjalan sepertinya semua zona nyaman, sehingga kita lupa ajak bicara Tuhan. Kita mulai kendor jam doa kita. Kita mulai kendor persekutuan kita dengan Tuhan. Kita merasa semuanya berjalan dengan baik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang terjadi dengan murid-murid. Pada saat dia sedang mencari ikan bersama Yesus, dia tidak ngajak bicara Tuhan. Tuhan dibiarkan duduk di belakang lagi, di dalam buritan, dikatakan dengan alas tilam. Sudah kasih dalam Tuhan, kalau pada saat itu saya percaya dia biarkan untuk Yesus bisa mengajar mereka, sekalipun mereka di dalam perahu dalam perjalanan mencari ikan, saya percaya Yesus tidak akan tertidur. Tapi karena Yesus tidak dipedulikan, saudara, Yesus tidur nyenyak di situ. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita biarkan Yesus tidur. Mari libatkan Tuhan dalam setiap sisi hidup kita. Libatkan Tuhan dalam setiap sisi hidupmu. Libatkan Tuhan dalam segala keadaanmu. Di dalam tempat engkau bekerja, engkau sedang di rumah, engkau mungkin ada yang sedang sakit, sedang diisolasi. Bahkan mungkin ada yang di rumah sakit. Libatkan Tuhan, ajak terus Tuhan berbicara. Dan apa yang terjadi? Dikatakan pada saat Yesus sedang tertidur nyenyak, disitulah terjadi badai yang besar. Terjadi badai yang besar. Dan mereka mulai berpikir, dikatakan murid-muridnya mulai berbicara, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka mulai ragu, mereka mulai takut, mereka mulai gentar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali pada saat kita mengalami persoalan, pada saat kita mengalami satu ujian, saudara, kita seringkali kita salah bicara. Kita berkata, Tuhan,
Masihkah Tuhan mendengar doaku? Tuhan, kenapa persoalanku berat begini? Tuhan, kenapa Tuhan gak dengar doaku? Tuhan, kenapa, dan kenapa? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah akibat daripada mereka membiarkan Yesus tertidur. Inilah akibat daripada mereka tidak terus mengajak Tuhan bicara. Yesus tidur dengan enak. Dan mereka akhirnya salah persepsi. Mereka berpikir bahwa Tuhan aja membiarkan untuk kita semuanya binasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali anak-anak Tuhan kalau sudah menghadapi persoalan, sudah gak ada jalan keluar, baru jerit panggil Tuhan. Kita kalau sudah menghadapi persoalan, Tuhan gak ada lagi yang bisa tolong, baru kita di situ menjerit sama Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan itu terus menyertai kita. Tuhan terus berjalan bersama kita. Mari ajaklah bicara. Jangan sampai kalau kita sudah mentok, sudah nggak ada jalan keluar, sudah bingung, baru kita, Tuhan, tolong Tuhan. Kemarin kita kemana? Libatkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali manusia tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, karena dia merasa semuanya aman dan tentram. Tapi kalau udah menghadapi persoalan, di situ baru menjerit, cari Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mari kita baca 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui Tuhan, libatkan Tuhan, ajak bicara Tuhan. Apapun kondisi yang sedang kau alami, mau dalam keadaan suka dan senang, mau dalam keadaan susah, sakit atau apapun, mari bicara sama Tuhan. Kalau engkau sedang diberkati, engkau sedang menghadapi apapun, belajar mengucap syukur. Bilang, Tuhan terima kasih buat apapun yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Terima kasih buat apa yang sedang Tuhan izinkan saat ini. Terima kasih Tuhan buat ujian yang terjadi. Terima kasih buat cobaan yang terjadi. Terima kasih, semuanya saudara belajar bersyukur. Ajak bicara Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Pada saat engkau mengakui Tuhan, engkau terus percaya sama Tuhan. Dalam badai, dalam persoalan yang berat pun, Tuhan lihat kita. Tuhan bersama dengan kita. Dan apa yang terjadi? Kita lihat di ayat yang berikut. Kita lihat, kalau kita ada persoalan, kalau kita menghadapi tantangan, ada ujian, ada cobaan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saudara harus ingat Tuhan. Amin. Ingat Tuhan. Dalam segala keadaan, mari engkau ingat Tuhan. Engkau lagi dimanapun, ingat Tuhan. Lagi senang, ingat Tuhan. Lagi susah, ingat Tuhan. Lagi sehat, ingat Tuhan. Lagi sakit, ingat Tuhan. Jangan nyalahkan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan tertidur. Kalau engkau menghadapi persoalan, ingat Tuhan. Mari katakan, ingat. Kemudian kalau engkau menghadapi persoalan, jangan engkau panik. Ada begitu banyak orang terus panik. Tapi yang harus dilakukan adalah pada saat engkau menghadapi tantangan persoalan, mungkin ada sesuatu masalah yang saudara hadapi, engkau harus tetap tenang. Harus tetap tenang. Hati-hati dengan perkataan kita. Saat ada masalah, ngomongnya terus sembarangan. Seolah-olah kitalah yang paling sengsara, yang paling susah dalam hidup ini. Murid-murid berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sedang kasih dalam Tuhan, dia menyalahkan Yesus. Ada banyak orang punya persoalan, dia nyalahkan orang lain. Saya kan begini nih karena dia. Terus bersungut-sungut. Saya ini jadi begini, iya karena dia bikin saya begini. Tapi kita lupa bahwa itu diizinkan Tuhan. Kalau diizinkan Tuhan, pasti Tuhan punya rencana
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi bukan hanya dalam keadaan baik, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Makanya kalau lagi ada persoalan jangan langsung takut, khawatir, wah langsung kita bingung saudara. Tapi apa yang harus dilakukan? Tetap tenang. Amin. Katakan saya harus tetap tenang. Harus tetap tenang, belajar bersyukur, tenang, lihat tuntunan Tuhan. Ini Tuhan lagi mau apa sebenarnya? Ini Tuhan lagi bawa saya kemana? Dengan persoalan ini apa yang sedang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Karena Tuhan selalu punya rencana dalam hidup kita. Dan rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Tuhan punya cara dan tujuan masing-masing dalam kehidupan kita. Caranya Tuhan berbeda-beda. Tidak sama dengan cara Tuhan mendidik saya dengan mendidik saudara. Tidak sama dengan cara Tuhan menolong saudara dengan cara Tuhan menolong saya. Tapi mari kalau engkau tahu rencana Tuhan, pastilah Tuhan punya rencana selalu indah dalam kehidupan kita. Amin. Caranya Tuhan beda. Dan disinilah kita perlu tahu dimensi Tuhan, tahu maksudnya Tuhan, tahu rencana Tuhan. Tuhan ini lagi bawa saya nih seperti apa. Disinilah kita perlu belajar sama Tuhan. Setiap ajakan Tuhan, Tuhan tuh punya rencana. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ajakan Tuhan, Tuhan punya rencana di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya cara dan tujuan masing-masing dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk rencananya jadi dalam hidup kita. Ayat 39 di dalam Markus pasal yang keempat tadi kita lihat di ayat yang ke-39, mari kita baca 2-3. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu apa? Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara perhatikan, badai topan sebesar apapun, Yesus cuman berkata, diam, tenanglah. Kalau Yesus yang berkata, semuanya akan terjadi. Saudara, dunia ini diciptakan dengan perkataan, dengan firman. Sehingga kalau Tuhan berkata jadi, maka pasti akan jadi. Inilah yang kita rindukan dari Tuhan, supaya Tuhan terus berfirman buat kita. Tuhan bicara kepada kita pada saat kita dalam keadaan menghadapi badai, gelombang, topan atau apapun dalam hidup kita. Saudara, kalau engkau libatkan Tuhan, Tuhan hanya berkata diam, tenanglah. Persoalan semuanya bisa selesai. Amin. Kenapa? Karena Tuhan yang berfirman. Kalau manusia yang berbicara, manusia bisa bohong. Tapi Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, bukan Tuhan yang bohong. Kalau Tuhan yang berfirman, pasti Tuhan menggenapi. Amin. Tuhan pasti genapi. Asal kita percaya di situ. Percayai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Danau, badai, gelombang sebesar apapun, Tuhan hanya berkata, diam, tenanglah. Semua tunduk kepada Tuhan. Kuasa Tuhan di bumi, di bawah bumi, di langit. Tuhan Yesus kita Allah yang hidup. Dia yang berkuasa, dia mampu melakukan segala perkara. Bangkitkan imanmu. Sehingga kalau cuma masalah kecil-kecil dalam hidup kita, asal kita percaya Tuhan hanya berkata gini, selesai. Pasti akan selesai. Tuhan berkata sembuh, maka engkau akan sembuh. Karena bagi Tuhan tidak terlalu sulit untuk menolong saudara dan saya. Enggak terlalu sulit bagi Tuhan. Tuhan hanya berkata diam, tenang, maka semuanya terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Dia Tuhan mau menunjukkan kedaulatannya atas alam semesta ini pun semua tunduk sama Tuhan. Sehingga kalau engkau berkata dengan iman, persoalan
taufan dalam hidupmu, atau apapun, perkatakan dengan perkataan iman. Perkatakan firman Tuhan. Pasti Tuhan akan menggenapi. Tuhan yang akan menggenapi firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40, firman Tuhan berkata, 2, 3, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi ternyata yang menghambat kuasa Tuhan, menghambat karya Tuhan adalah ketakutan kita, adalah ketidakpercayaan kita. Pada saat kita mulai takut dan tidak percaya, maka di situ seringkali tidak ada pertolongan Tuhan. Pada saat kita mulai khawatir, mulai takut, mulai nggak percaya, saudara, di situ seringkali jalan-jalan sepertinya buntu semuanya. Tidak ada solusi. Tapi selama kita tetap percaya, saya percaya mujizat itu masih ada. Tuhan menegur mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bangkitkan imanmu, bangkitkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita hanya berkata, Tuhan, aku percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku percaya kepada Tuhan. Amin. Bangkitkan iman percayamu. Ayat yang ke-41 dia berkata, bersama-sama kita baca 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka mulai gemetar, mulai ketakutan. Tapi takutnya bukan takut karena badai lagi, tapi takutnya karena lihat apa yang Tuhan kerjakan. Dengan satu perkataan Tuhan, semuanya bisa tenang. Badai taufan dengan Tuhan Yesus berkata diam dan tenang, langsung semuanya tenang. Badai langsung berhenti. Mujizat terjadi. Disitulah mereka mulai takut. Siapakah gerangan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ada persoalan tantangan yang harus kita lakukan, kita harus tetap membangkitkan iman percaya kita. Amin. Bangkitkan iman percayamu, bangkitkan imanmu bahwa semuanya Tuhan bisa lakukan. Banyak yang terjadi, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam hidup kita. Tapi mari kita harus tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat penuh dalam hidup kita. Tuhan berdaulat penuh atas keluargamu. Tuhan berdaulat penuh atas hidupmu. Tuhan berdaulat penuh atas bangsa Indonesia. Tuhan berdaulat penuh atas gereja Tuhan. Persoalannya kita mau percaya apa tidak. Kalau kita percaya, saya tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas bangsa kita. Saya percaya dan yakin bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagi gereja Tuhan di Indonesia ini, sudah. Bahkan kita semuanya, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan berkuasa, angin dan danau pun taat kepadanya. Semua menjadi takut dan mereka memuliakan nama Tuhan. Semuanya takut dan mereka memuliakan nama Tuhan. Dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini, sayanya satu, saya percaya, biarkan semua manusia mencari Tuhan. Biarkan manusia bertobat dan mencari Tuhan. Dan saat manusia bertobat dan mencari Tuhan, tetap janji Tuhan digenapi. Semua yang letih lesu, semua yang sakit, semua yang terbeban berat, semua yang punya pergumulan, pada saat engkau datang kepada Tuhan, Tuhan masih berkata, mari datang kepadaku. Dan ajakan Tuhan, itu Tuhan punya maksud dan rencana. Tuhan pasti akan genapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Setiap ajakan Tuhan, Tuhan punya maksud dan tujuan. Amin buat firman Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Ku ada sampai saat ini. Kita percaya janjinya iya dan amin.
Terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Apapun badai, tofan, gelombang yang terjadi, persoalan yang ada, Tuhan Engkau melihat dan Engkau berdaulat penuh. Engkau melihat apa yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih kami ada karena kemurahan-Mu. Yesus. Berdaulat penuh dalam kehidupanku. Mari angkat tanganmu, katakan aku percaya. Oh haleluya, oh haleluya. Mari genapi firman-Mu Tuhan. Kemurahan selalu mengikutiku, ku puji
Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, apapun masalah yang sedang kau hadapi saat ini, mungkin ada yang sedang sakit, mungkin engkau sedang diisolasi, mungkin engkau sedang mengalami pergumulan yang berat. Engkau percaya kepada Tuhan. Pada saat ada topan badai, Tuhan hanya berkata, diam tenanglah. Maka badai dan topan itu menjadi diam dan tenang. Semua ada di dalam kuasanya Tuhan. Masalahmu seberat apapun, percaya kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dimanapun kau berada, di tempat ini jemaat Tuhan, engkau yang sedang sakit, engkau yang sedang punya pergumulan dan masalah, mari angkat tanganmu, saya akan berdoa. Angkat tanganmu kau yang punya pergumulan, angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bagi jemaat Tuhan, mereka yang datang dengan pergumulan dan masalah, mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Tuhan campur tangan, tunjukkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Setiap badai topan yang sedang Tuhan izinkan terjadi, firman Tuhan berkata, engkau berkata diam tenang, maka masalah itu selesai dalam nama Yesus. Setiap persoalan kami perintahkan diam tenang. Jalan-jalan yang sempit semua terbuka dalam nama Yesus. Yang sedang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Yang sedang bergumul untuk keuangan, Tuhan tolong buka jalan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sedang sakit dimanapun kau berada, bangkitkan iman-Mu, bangkitkan iman-Mu. Jangan engkau salah berbicara. Tuhan tetap ada di sekitarmu, Tuhan ada dalam hidupmu, Tuhan melihat keadaanmu. Jangan engkau takut, jangan engkau gentar. Mari angkat tanganmu tinggi di hadirat Tuhan. Saya akan berdoa dimanapun jemaat Tuhan yang sakit. Angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Oh, bahkan yang mendengarkan, oh lewat YouTube, lewat apapun, Bapa dengar dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh luka-luka bilur Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Bahkan yang sedang mengalami isolasi mandiri, kami minta kuasa Tuhan turun dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun, pulihkan Tuhan, pulihkan. Imun-imun tubuh kami semua dipulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa virus corona, bakteri apapun semua dibakar dengan api Tuhan. Dibakar dengan api Tuhan, dibakar dengan api Tuhan. Di rumah-rumah jemaat, dimanapun pada saat ini dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah, kuasa Tuhan turun Tuhan. Pulihkan kami semua, keluarga kami yang jauh dekat dengan kami, pulihkan, 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 pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Kami percaya, kami pegang janji. Kami berdoa, bangsa kami angkat di hadirat. Kami mengangkat bangsa Indonesia di hadirat-Mu Tuhan. Belas kasih-Mu atas bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa kami. Belas kasih-Mu atas bangsa kami Tuhan. Mari pulihkan bangsa Indonesia. Pulihkan Tuhan, pemimpin-pemimpin kami Tuhan berkati. Dengan hikmat yang dari Tuhan turun atas mereka. Nyatakan kuasa-Mu atas bangsa kami Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam nama Yesus. Permuliakan nama-Mu atas bangsa kami. Biar kami semua boleh takut dan gentar kepada Tuhan. Dengan apa yang Tuhan lakukan atas bangsa kami. Pemulihan terjadi. Biar pertobatan besar-besaran terjadi. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Materaikan itu dalam hidup kami. Kami percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari semua yang sudah dipulihkan di jamaah Tuhan katakan amin.
kami bangga punya Engkau, Allah kami yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga, Yesus yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, jemaat Tuhan dimanapun berada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, pagari kami Tuhan, jauhkan dari setiap sakit, penyakit, mara, maut, bahaya. Di dalam nama Yesus, setiap rencana yang bukan dari Tuhan aku batalkan dalam nama Yesus. Biar yang terjadi rencana Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan lindungi, pagari kami, perjalanan kami sampai ke tempat kami, ke rumah kami, aman di dalam perlindungan Tuhan. Semua kami yang sudah melayani Tuhan, jerih lelah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, kami bersyukur. Kami tutup ibadah kami dengan ucapan syukur, haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan tanganmu bagi Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya tangannya yang kudus, tangan yang berlubang paku, tangan yang penuh dengan kasih, rahmat dan berkat itu diarahkan kepada kita. Terimalah berkatnya. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kekuatan, kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu, apapun yang kau lakukan Tuhan yang membuatnya berhasil. Engkau diangkat Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan, rumah tanggamu ada di dalam tangan Tuhan, oh hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita, dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan, mari dengan iman sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.